Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Salaf Ittiba TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di siaran online kajian rutin dari channel Salaf Ittiba TV. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nuansa ketaatan kepada Allah dalam rangka menuntut ilmu syar'i, memperkuat akidah dan manhaj kita. Karena dengan mempelajari akidah dan manhaj, mengutamakan belajar akidah dan manhaj, itu akan menjadikan seseorang kokoh di atas pemahaman para salafus saleh. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memprioritaskan belajar akidah dan belajar manhaj, maka dia tidak memiliki pegangan dalam beragama. Dia akan mudah terseret arus-arus yang ada di kaum muslimin pada umumnya. Maka seorang yang benar-benar dia ini serius belajar ilmu agama hendaklah memperhatikan, memfokuskan, memperbanyak porsi untuk mempelajari akidah dan manhaj lebih daripada mempelajari perkara-perkara yang lain di dalam agama. Bukan maknanya meninggalkan perkara agama yang lain, tidak. Namun di dalam agama kita ada bagian yang lebih besar untuk kita perhatikan, untuk kita fokuskan. Dan bagian yang terbesar itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan perkara dogmatis alias perkara akidah dan perkara-perkara manhaj. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan memulai sebuah kajian dari sebuah kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdus Salam bin Barjas Al-Abdul Karim. Beliau adalah seorang ulama rahimahullahu ta'ala dari negara Saudi Arabia, merupakan murid dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz, merupakan murid dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ulama-ulama besar yang lainnya. Ya, banyak pujian-pujian beliau, pujian-pujian para ulama kepada beliau. Ya, beliau rahimahullah wafat di umur 40 tahun, di usia yang muda belia, dalam sebuah tragedi kecelakaan. Tatkala beliau berangkat dari Mekah menuju ke Riyadh, kalau nggak salah, beliau mengalami kecelakaan rahimahullahu ta'ala. Dan salah satu buah karya beliau yang semoga tulisan beliau ini menjadi amal jariah yang terus mengalir kepada beliau sekarang, yaitu apa yang beliau tulis dalam kitabnya yang berjudul Mu'amalatul Hukam fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, yaitu bagaimana bermuamalah, berinteraksi kepada para penguasa berdasarkan cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, berinteraksi dengan penguasa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Para jamaah sekalian, apa motivasi kita mempelajari tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan sikap seorang muslim terhadap penguasa? Karena kita tahu sebelum kajian ini kita telah tuntas membahas kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam yang dikarang oleh Ad-Doktor Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Kita sudah menuntaskan kitab Al-Ihkam yang juga hampir mirip temanya, berkaitan dengan penguasa, ya, sikap seorang muslim terhadap penguasa.
Apa motivasi kita? Motivasi kita yang pertama bahwa perkara pembahasan tentang sikap seorang muslim terhadap pemimpin itu masuk bagian dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, pembahasan-pembahasan akidah tidak lepas dari pembahasan bagaimana bersikap terhadap penguasa muslim. Maka kalau Anda dapati di dalam kitab-kitab para ulama itu hampir-hampir, kalau tidak mau dikatakan kosong, hampir-hampir Anda tidak akan pernah mendapati kitab akidah para ulama salaf sampai detik ini yang kosong dari pembahasan sikap terhadap penguasa, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para penguasa. Kitab Ushulus Sunnah karangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah membahas tentang bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap penguasa. Demikian juga kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Imam Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala. Itu juga dibahas di dalamnya tentang bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap penguasa. Kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith yang dikarang oleh Imam As-Sabuni rahimahullah juga membahas demikian. Demikian pula kitab Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Barbahari rahimahullah juga membahas tentang bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap penguasa. Dan banyak kitab-kitab yang lain yang di dalamnya membahas tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap penguasa. Maka ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang umara, tentang waliul amr itu diprioritaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, bukan perkara-perkara yang sepele, bukan perkara yang ringan, yang seorang tidak ada perhatian terhadap pembahasan ini. Nah, ini motivasi kita yang pertama. Motivasi yang kedua disebabkan muncul dewasa ini banyak orang-orang yang mengaku di atas manhaj salaf. Bahkan bukan hanya orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf, bahkan yang mengaku sebagai dai-dai salafi, ustadz-ustadz salafi, namun jahil, bodoh terhadap pembahasan masalah seputar waliul amr, tidak tahu hak-hak penguasa. Maka tidak heran kalau di zaman sekarang muncul orang-orang yang katanya salafi tapi gemar mencaci maki pemimpin, ya, gemar mengkritik penguasa di medsos, gemar menentang pemimpin di medsos, atau gemar memprovokasi masyarakat untuk membenci kepada penguasa, atau memprovokasi masyarakat, memprovokasi kaum muslimin untuk melengsarkan penguasa. Nah, ini tidak hanya muncul di kalangan ahlil bid'ah, dari kalangan khawarij, atau dari kalangan al-ikhwanul muslimun, dari kalangan orang-orang al-harakiyin, tapi juga muncul dari kalangan yang mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai salafi. Maka demi untuk menerapkan sebuah kaidah atau sebuah prinsip di dalam dakwah salafiyah, yaitu at-tasfiyah wa tarbiyah, yang membersihkan ahlus sunnah wal jamaah dari benalu-benalu yang ingin merusak kaum muslimin, ingin merusak salafiyin dengan pemikiran-pemikiran sesatnya, menyeret ahlus sunnah, menyeret salafiyin kepada pemahaman-pemahaman hizbiyah, kepada pemahaman harakiyah, kepada pemahaman khawarij. Ya, ini kita lengserkan, ya, kita bersihkan, ya, salafiyin dari dai-dai penyesat umat seperti ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, kitab ini Muamalatul Hukam ini saya tidak tahu apakah ada yang sudah menerjemahkan atau belum. Namun jika Anda ingin menyimak kajian ini dengan kitabnya, itu bisa di-download banyak di situs-situs internet dalam versi bahasa Arabnya. Ya, ketik Muamalatul Hukam Syekh Abdus Salam bin Barjas, itu insya Allah banyak yang upload di situ. Atau kalau tidak, ya, jika Anda ingin mendapatkan kitabnya secara virtual, secara PDF, Anda bisa mengontak kawan-kawan kru Salaf Ittiba untuk kemudian dikirimkan kepada Anda melalui WhatsApp atau melalui email dan media-media yang lain. Tapi kita langsung mulai saja di mukaddimah ini. Beliau di mukaddimah sebagaimana kebiasaan para ulama membuka kitabnya dengan khutbatul hajah. Ya, khutbatul hajah adalah permulaan khutbah yang sering dipakai oleh Nabi SAW ketika beliau mengawali khutbahnya. Ketika beliau mengawali pidatonya, mengawali ceramahnya, beliau
kebiasaan Nabi SAW itu dengan khutbatul hajah, yaitu sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai pada wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini namanya khutbatul hajah. Meneladani Nabi SAW bukan ciri khas sebagaimana kata ahli bid'ah. Khutbatul hajah ini ciri khasnya Wahabi katanya. Ya, lihat cirinya Wahabi itu kalau mau ceramah mesti pakai bid'ah gitu. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Belum ceramah saja sudah ngomongnya bid'ah. Ini katanya cirinya Wahabi. A'udzubillah. Padahal Nabi SAW yang mencontohkan, Nabi yang sering menggunakan khutbatul hajah dalam khutbah-khutbah beliau. Namun karena kejahilan, karena kebodohan, sehingga banyak orang-orang yang menuduh itu ciri khasnya Wahabi. Ya, maka ini kekeliruan. Bahkan sebagian dai yang katanya salafi, karena belani nuruti orang-orang yang mengatakan itu sebagai khutbahnya Wahabi, dia rela untuk tidak meneruskan khutbatul hajah sampai pada ucapan bid'ah. Dipotong sama dia. Memang hukumnya nggak wajib. Ya, tapi lihat-lihat, Anda memotong khutbatul hajah tersebut itu karena apa? Karena takut nanti jamaah Anda lari, karena takut Anda nanti dibully, dikatakan Wahabi, sehingga Anda alergi ketika menyebutkan bid'ah. Ya, nggak mau. Jadi cuman sampai ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Selesai. Atau mungkin diteruskan, ya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Ya, memang nggak wajib. Ya, namun Anda ketika memotong sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa tujuannya? Kenapa Anda kok berat mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar? Kenapa Anda berat mengatakan sabda Nabi yang mulia? Yang pertama kali mengucapkan itu adalah lisan yang mulia, yaitu lisannya Nabi SAW. Ya, maka hati-hati dengan orang-orang semacam ini. Cuman bukan berarti ini jadi ciri khas ahlu sunnah, ya. Ya, jangan pula disalahpahami. Apa ciri khasnya orang atau dai, ustadz yang berada di atas manhaj salaf? Oh, cirinya itu kalau khutbatul hajah itu pakai innal hamdalillah sampai selesai. Itu baru cirinya salafi. Ini juga belum tentu jadi patokan. Ya. Tapi setelah beliau membawakan khutbatul hajah, ya, beliau mengatakan amma ba'd. Fa hadhihi risalatun wajizatun mabniyatun 'ala an-nusus asy-syar'iyyah muayyadatun bil athari salafiyah. Kata beliau, Syekh Abdus Salam, inilah tulisan yang ringkas yang berdiri di atas dalil-dalil syar'i muayyadah bil athari salafiyah. Ya, tulisan beliau ini dibangun di atas dalil-dalil yang syar'i dari Al-Quran dan As-Sunnah, didukung dengan athar dari para salafus saleh. Ya, didukung dengan praktek langsung riwayat-riwayat dari para salafus saleh. Tashrahu syai'an mimma yanbaghi ay ya'rifahul muslim an ahkami muamalati wulatil amril muslimin fi kulli zamanin wa makanin. Yang risalah ini dapat menjadikan seorang muslim itu mengenal bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi kepada penguasa kaum muslimin di setiap zaman dan di setiap tempat. Katabtuha bara'atan lidh-dhimmah wa nushan lil ummah. Kata beliau, aku menulis kitab ini ya sebagai bentuk menunaikan tanggung jawab. Ya, sebagai bentuk menunaikan tanggung jawab bahwa seorang ulama itu, seorang ahlul ilmu yang memiliki ilmu, itu tanggung jawabnya adalah menyampaikan ilmu tersebut meskipun resikonya dibully, resikonya dicaci maki, resikonya dianggap sebagai antek-antek penguasa, itu nggak urusan. Ya, sebagaimana kita menyampaikan ini, kita siap dengan semua resiko-resiko yang ada. Kita dianggap ya ustadznya rezim katanya. Ya, kita dianggap ustadz cebi atau ustadz cebong. Kita dianggap sebagai penjilat penguasa, dianggap sebagai murjiah. Ya, biarkan mereka menggonggong seperti itu. Yang penting kita menyampaikan kebenaran apa yang menjadi landasan akidah ahli sunnah tentang penguasa ini. Dan sebagai bentuk nasihat
Ya, beliau menulis ini sebagai bentuk nasihat kepada umat. Id qala ra'aitu hajatan nas fi hadhil azman ila ma'rifati tilkal ahkami wal ittila'i 'alaiha. Karena beliau memandang, aku memandang, kata beliau, kaum muslimin itu benar-benar membutuhkan, di zaman ini benar-benar membutuhkan ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i tentang pemimpin. Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu tentang hal itu. Banyak di antara kaum muslimin yang menganggap bahwa sikap kepada pemimpin itu sama dengan sikap kepada rakyat. Sehingga dengan bebasnya mereka mencaci maki, mengkritik, menghibah, ya, bahkan mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Ini disebabkan karena mereka tidak paham bagaimana Islam, ya, mendudukkan perkara-perkara tersebut. Ya, maka benar kata beliau, manusia di zaman sekarang itu butuh untuk dijelaskan. Imma litadzkiri biha. Ya, beliau menulis ini untuk memperingatkan juga, ya, memperingatkan kaum muslimin dari perilaku-perilaku ahlil bid'ah yang menyimpang dari kalangan khawarij. Au lita'allumiha. Beliau menulis ini juga untuk mengajarkan kepada kaum muslimin akidah salaf tentang pemimpin. Fa inna nisyanaha awil jahla biha min a'dhamil abwab allati taliju syururu ilal muslimina minha. Disebabkan karena lalai terhadap perkara yang satu ini, tidak mengenal perkara yang satu ini, yaitu sikap terhadap pemimpin, itu menjadi pintu keburukan yang besar, ya, bisa membuka pintu-pintu keburukan yang besar kepada kaum muslimin, pintu-pintu fitnah. Jadi kaum muslimin ketika tidak tahu akidah yang satu ini, yaitu sikap terhadap pemimpin, itu dikhawatirkan akan membuka pintu-pintu fitnah yang menganga di depan mereka. Ya'rifu hadha man nadhara fit tawarikh was siyar. Yang tahu tentang hal ini, yaitu kok bisa saya Ustaz tidak mengenal tentang sikap terhadap pemimpin, orang muslim tidak mengenal, tidak mempelajari akidah berkaitan dengan pemimpin, kok bisa dikatakan membuka pintu-pintu fitnah? Yang tahu tentang ini hanya para ulama saja, yaitu orang-orang yang melihat sejarah, orang-orang yang telah menyaksikan sejarah bagaimana ketika rakyat, ketika kaum muslimin tidak paham tentang bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin. Lihat sejarah yang telah terjadi. Bagaimana kejadian di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di saat banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang akidah yang satu ini, lihat apa yang terjadi di zaman Utsman bin Affan. Lihat apa yang terjadi, atau nggak usah jauh-jauh, di zaman-zaman belakangan ini, apa yang dikenal dengan Rabi' al-Arabi, Arab Spring. Ya, banyaknya kudeta-kudeta, revolusi-revolusi yang terjadi di negara-negara Timur Tengah. Di Tunisia, ya, kemudian di Libya, kemudian di Mesir, ya, kemudian di Yaman, kemudian di Syria. Ya, seakan-akan mereka ini satu gelombang. Lihat apa yang terjadi, apa yang mereka rasakan setelah mereka melakukan revolusi, setelah mereka melakukan reformasi. Apakah perbaikan yang mereka dapati, ataukah justru semakin memperburuk keadaan? Nah, ini nggak perlu kita jauh-jauh ke zaman Utsman, di zaman sekarang pun kita bisa menyaksikan hal tersebut. Ya, maka ini disebabkan karena banyak kaum muslimin yang tidak lagi mempedulikan akidah yang satu ini. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak diperingatkan oleh para dai, oleh para ustadz tentang akidah yang satu ini. Seakan-akan disembunyikan. Seakan-akan memang tidak ingin untuk dibahas. Karena memang sebab dai-dainya yang jahil, yang nggak tahu tentang akidah yang satu ini, atau dai-dainya sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Bodoh-bodohan, bahlul-bahlulan. Pura-pura nggak tahu tentang akidah yang satu ini. Ya, untuk melegalkan agendanya, bisa melengsarkan penguasa, bisa menaiki jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan, maka disembunyikan akidah yang satu ini. Nah, ini muncul dai-dai seperti ini. Kalau itu dari kalangan ahlil bid'ah, sekali lagi wajar, karena memang itu kebiasaan mereka. Ya, kebiasaan mereka ini ahlil bid'ah, terutama orang-orang harokiyin, orang-orang hizbiyin, ya, al-ikhwanul muslimun, mereka memang tidak ada ihtimam, tidak ada concern, prioritas terhadap permasalahan akidah. Itu memang sudah menjadi watak mereka. Pembahasan akidah itu dianggap sampah sama mereka. Yang penting itu bagaimana meraih kekuasaan,
bagaimana bisa menggerakkan massa untuk menggulingkan penguasa yang zalim. Itu manhaj mereka. Tapi sangat disayangkan, manhaj mereka ini menulari sebagian orang yang mengaku sebagai salafi. Ya, muncul statement-statement dari ustadz-ustadz yang mengaku salafi. Sudahlah, nggak usah kita ini mempeributkan masalah-masalah tahdzir, saling mentahdzir satu dengan yang lain, ya, saling mengungkit-ungkit perbedaan antara satu dengan yang lain. Mari kita bersatu, ya, mari kita sama-sama bersatu sesama muslim, karena yang kita hadapi ini adalah Syiah, yang kita hadapi ini komunis, yang kita hadapi kapitalis, yang kita hadapi ini adalah ya, cukong-cukong atau apalah istilah-istilah mereka, sehingga mereka menyingkirkan akidah. Ini manhajnya al-ikhwanul muslimun. Nata'awanu fi mattafaqna fi wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Ini slogannya al-ikhwanul muslimun yang menulari sebagian dai yang katanya salafi. Marilah kita saling saling bantu-membantu dalam perkara-perkara yang kita sepakati, dan kita saling memberi uzur, saling memberi toleransi dalam perkara-perkara yang kita berselisih di situ. Ya, Ahlussunnah tidak. Kalau ada perkara-perkara yang diselisihi, kalau itu perkara usul, ya, perkara yang menjadi prinsip akidah, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah diselisihi, maka harus dijelaskan kepada umat bahwa itu kesesatan. Ya, bukan malah disembunyikan, bukan malah dihilangkan atas nama persatuan, atas nama persaudaraan Islam. Enggak. Kata beliau, ya'rifu hadha man nadhara fit tawarikh wasyar wa'tabara bima jaa'a fiha minal ibar. Dan yang bisa mengambil ibrah, pelajaran di sini adalah mereka-mereka yang memang bisa mengambil ibrah dari setiap peristiwa yang terjadi. Lihat, kita di zaman sekarang dihadapkan, disaksikan, kita dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam fenomena-fenomena yang ada. Tidakkah kita mengambil ibrah apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Libya, apa yang terjadi di Mesir, apa yang terjadi di Tunisia dan negara-negara kaum muslimin yang lain? Apakah kurang ibrah? Apakah kurang peristiwa yang Allah tampakkan kepada kita untuk kita ambil sebagai ibrah? Sudah seabrek peristiwa seperti itu, masihkah kita tidak mengambil ibrah? Ya. Kemudian beliau berdoa, as'alullah jalla wa ala ayyanfa'a bihadhihi risalah wa ayyaj'alaha khalisatan liwajhihil karim muqarribatan ilaihi fi jannatin na'im. Kata beliau, aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar risalah ini itu bisa bermanfaat dan menjadikan risalah ini sebagai amal soleh yang ikhlas untuk mengharap wajahnya yang mulia, yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala, dan agar risalah ini ya bisa mendekatkan beliau ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Ya, kita aminkan, semoga doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Dan kemudian beliau mengatakan, inna sam'a wa ta'ata liwulati amril muslimin aslun min usulil aqidatis salafiyah. Sesungguhnya mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin itu merupakan prinsip dari prinsip-prinsip akidah as-salafiyah. Jadi ini bukan perkara cabang, hati-hati. Ada sebagian dai yang mengatakan masalah menyikapi pemimpin itu nggak usah dibawa ke ranah usul, tapi itu ranah furu'. Ya, boleh kita berbeda pendapat di situ. Ada yang mengkritik pemimpin di medsos, ada yang mengatakan pemimpin itu ngibul, meloroti umat Islam, ada yang mengatakan pemimpin ini panen dosa. Oh, nggak apa-apa, ini masalah furu', nggak usah terlalu straight, nggak usah terlalu kenceng. Ya, kalau masalah usul, ini tuh baru kenceng di situ. Ya, nggak usah terlalu kenceng-kencengan masalah menyikapi pemimpin. Enggak. Beliau mengatakan di sini, mendengar dan taat itu termasuk aslun, pokok, ya, prinsip dari pokok-pokok prinsip akidah salafiyah. Apa maknanya? Nggak boleh ada ikhtilaf di situ, nggak boleh ada perbedaan di situ. Yang berbeda dalam masalah ini, maka fix dia ini tergelincir ke dalam perbuatan atau tergelincir ke dalam kebid'ahan, ya, dan sudah keluar dari manhaj salaf. Ya, qalla ayyakhluwa kitabun fiha min taqririhi wa syarhihi wa bayanihi. Ini yang tadi kita katakan, sedikit kitab-kitab para ulama
yang kosong dari pembahasan penjelasan tentang masalah penguasa, menyikapi penguasa. Jadi kita sebutkan ya nama-nama kitabnya. Wa madzaka illa li balighi ahammiyatihi wa 'azimi sya'nihi. Kenapa kok jarang kitab ulama yang kosong dari pembahasan tentang ulil amri, tentang penguasa? Karena disebabkan pentingnya masalah ini dan agungnya perkara ini. Ya, penting dan agungnya perkara ini. Kenapa kok agung? Kenapa kok pentingnya perkara ini? Bisam'i wa ta'ah lahum tantadimu masalihuddin wad dunya ma'an. Karena dengan mendengar dan taat kepada pemimpin itu dapat membawa kebaikan bagi agama dan membawa kebaikan bagi kehidupan dunia. Ya, bersama-sama. Kalau seorang mendengar dan taat, rakyat mendengar dan taat kepada pemimpin, tentunya ini dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara-perkara yang maksiat. Ketika rakyat mendengar dan taat kepada pemimpin, maka agama itu akan tegak dan juga kehidupan-kehidupan dunia, sendi-sendi kehidupan dunia itu juga akan tegak. Bandingkan dengan orang-orang yang tidak mendengar dan taat, kerjanya memprovokasi dan sampai pada tahap kudeta dan revolusi. Agama nggak bisa tegak. Lihat masjid-masjid dihancurkan. Dahulu sebelum mereka melakukan revolusi, melakukan reformasi, meskipun pemimpinnya zalim, minimal mereka masih bisa sholat, minimal mereka masih bisa menimba ilmu, anak-anak mereka masih bisa sholat, ya mereka masih bisa kerja. Tapi bandingkan dengan keadaan ketika mereka tergesa-gesa untuk melakukan revolusi, ya merubah pemimpin, kudeta kepada pemimpin, masjid-masjid dihancurkan, mereka tidak bisa lagi beribadah, mereka tidak bisa lagi bekerja, bahkan rumah-rumah mereka hancur, anak-anak istri mereka juga tewas di situ. Ya. Wabil iftiyati alaihim qawlan aw fi'lan fasaduddin wad dunya. Dan dengan meniadakan as-sam'u wa ta'ah, yang meniadakan mendengar dan taat kepada pemimpin, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan, itu menyebabkan kerusakan bagi agama dan kerusakan bagi dunia. Wa qad ulima bid-darurah min dinil Islam annahu la dina illa bi jama'ah wa la jama'ata illa bi imamah wa la imamata illa bi sam'in wa ta'ah. Dan telah dimaklumi ya secara bersama bahwa di dalam agama kita ini disebutkan sebuah athar datang dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Ad-Darimi, Umar Ibnul Khattab pernah mengatakan, annahu la dina illa bi jamaah. Tidak akan ada agama kecuali dengan berjamaah. Ya, dengan bersatu. Ingat makna jamaah ini, sebelum kita lanjutkan, makna jamaah ini sering disalahpahami oleh sebagian orang, digunakan untuk melegalkan kesesatannya. Jadi kalau ada dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis atau ucapan para salaf yang ada jamaahnya, itu sering dipelintir maknanya. Maksudnya jamaah di situ adalah kelompoknya dia. Nah, ini nas-nas seperti ini itu sering dipakai sama kelompok misalnya Islam Jamaah. Ya, kelompok Islam Jamaah, kalau di Indonesia namanya LDII. Ya, untuk menegaskan kepada pengikut-pengikutnya bahwa agama Islam ini tidak tegak kecuali dengan jamaah, kecuali dengan berkelompok. Artinya kelompoknya dia itu. Ya, artinya kelompoknya dia itu. Padahal makna jamaah sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama itu tidak lepas dari dua makna. Hanya dua makna saja, tidak ada yang ketiga. Seperti misalnya hadis Nabi SAW ketika ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi mengatakan, humul jamaah. Mereka adalah jamaah. Kata orang LDII, jamaah di sini maksudnya jamaah LDII, padahal tidak. Jamaah di situ maksudnya adalah jama'atun alal haq, yaitu sekelompok orang yang berada di atas kebenaran. Ya, sekelompok orang yang berada di atas kebenaran, yang mengikuti jalannya Nabi dan jalannya para sahabat. Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu jama'atul haq. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, jamaah artinya adalah jamaah ya alal imam, yaitu jamaah yang dipimpin oleh pemimpin yang sah. Ya, jamaah maksudnya adalah kaum muslimin yang berada
di bawah kepemimpinan pemimpin yang sah. Ini makna jamaah yang kedua. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, kata Nabi SAW, fa'innahu man faraqal jama'ata shibron famata famitatun jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, ini memisahkan diri dari kaum muslimin yang di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Dia memisahkan diri, separatis, dia memisahkan diri. Kemudian mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Maka memisahkan diri dari jamaah itu dipahami sama orang LDII memisahkan diri dari LDII. Makanya nggak heran, coba Anda tanya kepada orang-orang yang sudah tobat dari LDII. Ketika ada orang yang keluar dari LDII, maka langsung divonis murtad. Matinya sudah dianggap mati jahiliyah. Kenapa? Karena hadisnya jelas. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah kemudian mati, maka matinya mati jahiliyah. Nah, ini karena dia memahami jamaah di situ artinya jamaahnya dia. Ya, maka jamaah yang dibawa kepemimpinan satu imam, satu pemimpin, itu hanya pemimpin negara, bukan pemimpin organisasi. Meskipun namanya disebut sebagai imam, enggak. Ya, meskipun dia dijuluki oleh pengikutnya sebagai imam, tetap itu bukan pemimpin dalam artian hadis Nabi tadi. Tapi pemimpin itu adalah yang punya kekuasaan, yang punya wewenang terhadap kaum muslimin. Itu yang disebut dengan pemimpin. Dan kita lanjut lagi ke ucapan Umar, bahwasanya tidak ada agama tanpa jamaah, ya, tanpa kelompok, tanpa jamaah, tanpa persatuan. Ya, tidak ada agama tanpa persatuan. Wala jama'ata illa bi imamah. Tidak ada persatuan, tidak akan mungkin terwujud persatuan kecuali dengan kepemimpinan. Wala imamata illa bisam'in wa ta'ah. Dan tidak akan terwujud kepemimpinan kecuali dengan cara mendengar dan taat kepada pemimpin itu. Ya, ini wasiat dari Umar ibn Khattab. Yaqulu Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala fil umara. Imam Hasan Al-Basri berkata tentang umara, beliau mengatakan, hum yaluna min umurina khamsan. Ya, pemimpin ini mengurusi 5 perkara. Mengurusi kita, mengurusi rakyat dalam 5 perkara. Yang pertama al-jum'ah, yaitu berkaitan dengan sholat Jumat. Yang kedua wal jamaah, berkaitan dengan kelompok kaum muslimin yang di bawah kepemimpinannya. Ya, kelompok kaum muslimin yang di bawah kepemimpinannya. Itu haknya pemimpin, wewenangnya pemimpin untuk mengurusi kaum muslimin itu. Wal Aid, pemimpin juga mengurusi, punya wewenang untuk mengurusi salat Aid, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Maka jelas ya di sini ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Aid, penentuan salat Aid itu menjadi wewenang sah mutlak pemimpin saja. Ini membantah sebagian ormas-ormas yang ada di negeri kita yang ingin mengambil wewenangnya pemimpin dalam menentukan hari raya. Maka nggak boleh. Wajib bagi rakyat untuk ikut berhari raya bersama pemimpin, tinggalkan ormas-ormas yang menyelisihi penentuan hari raya pemimpin. Ya, tinggalkan. Ya, karena mereka telah keluar dari jalan sunnah. Ya, mereka telah keluar dari jalan as-salaf. Karena jalan salaf itu menentukan Aid bersama dengan penguasa kaum muslimin, karena itu wewenang mereka. Kemudian yang keempat wat-thughur, yaitu perbatasan, yang menentukan atau mengurusi berkaitan dengan perbatasan-perbatasan negeri. Dan yang terakhir adalah wal hudud, ya, berkaitan dengan hukuman-hukuman, ya, potong tangan bagi pencuri, atau rajam bagi pezina, kisos bagi yang membunuh, atau ya urusan-urusan yang berkaitan dengan politik praktis pemimpin tersebut. Misalnya yang baru-baru ini terjadi tentang muqata'ah, yang mengambil sikap memboikot negara yang telah menghina Nabi SAW. Itu menjadi wewenang pemimpin. Itu wewenangnya pemimpin, bukan wewenang orang-orang yang bisa seenaknya teriak untuk memboikot. Ya, bahkan ada seorang dai yang mengatakan boikot meskipun tanpa harus ulil amri. Ya, maka ini menyelisihi manhaj salaf yang ada, bahwa itu wewenang pemimpin, tidak boleh dirampas dari rakyat. Wallahi la yastaqimud dinu illa bihim.
Kata Imam Hasan Al-Basri, demi Allah, tidak akan tegak agama ini kecuali dengan mereka, yaitu kecuali dengan para pemimpin. Wa in jaru wa dhalamu, meskipun pemimpinnya itu curang, meskipun pemimpinnya itu zalim. Ya, selama masih muslim tetap didengar dan ditaati. Wallahi lama yuslihullahu bihim aktsaru mimma yufsidun. Beliau tekankan, demi Allah, Allah menjadikan banyak kebaikan-kebaikan yang terwujudkan melalui pemimpin daripada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan sama pemimpin itu. Jadi di sini Imam Hasan Al-Basri tidak menutup mata. Memang pemimpin itu terkadang mengeluarkan kerusakan-kerusakan, menimbulkan kerusakan-kerusakan. Namun yakini bahwa Allah menjadikan banyak kebaikan-kebaikan itu terwujud melalui taat kepada pemimpin. Saya ulangi lagi ya, mungkin ada orang yang bingung ungkapan Imam Hasan Al-Basri ini. Beliau mengatakan, demi Allah, Allah telah menjadikan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa diwujudkan dengan taat kepada pemimpin. Lebih banyak ini kebaikannya ini daripada kerusakan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Ada pemimpin yang rusak, zalim luar biasa. Ya, dia sewenang-wenang dalam kepemimpinannya. Tidak mau menunaikan hak-hak rakyatnya, tapi dia senantiasa meminta hak-haknya dia kepada rakyat. Sewenang-wenang. Dia berbuat kerusakan ini. Ya, kerusakannya banyak memang. Tapi Allah jadikan rakyat dengan taat kepada pemimpin, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang lebih banyak daripada kerusakan yang ditimbulkan sama pemimpin tersebut. Ini yang terkadang sebagian orang tidak melihat dari sisi itu. Kata beliau, ma'a anna ta'atahum wallahi la ghibbatun wa anna furqatahum la kufrun. Padahal taat kepada pemimpin demi Allah itulah yang dianjurkan, itulah yang diperintahkan dan diharapkan. Dan sesungguhnya memisahkan diri dari pemimpin la kufrun adalah kekufuran. Tapi di sini ada catatan kaki, la kufrun yakni bihi kufron duna kufrin. Kufur di sini artinya bukan murtad keluar dari Islam, tidak. Tapi kufur di sini artinya kekufuran yang bukan kekufuran, yaitu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Wa dzukira sultan inda Abil Aliyah faqala ma yuslihullahu bihim aktsara mimma yufsidun. Berkata Abul Aliyah berkaitan dengan sultan, berkaitan dengan pemimpin, beliau mengatakan sama seperti ucapannya Al-Hasanul Basri tadi, bahwa Allah menjadikan banyak kebaikan-kebaikan terwujud melalui pemimpin daripada kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh pemimpin itu. Laqad kana salafus salihu ridwanullahi alaihim yuluna hadzal amra ihtimaman khasan. Kata beliau, sungguh dahulu para salafus saleh, mereka ridwanullah alaihim, mereka itu memandang perkara ini sebagai perkara yang sangat penting, bahkan mereka memiliki concern tersendiri, ya, memiliki ihtimam tersendiri, fokus tersendiri terhadap masalah pemimpin ini. La siyama inda dhuhuri bawadiril fitnah. Apalagi para salafus saleh itu tatkala terjadi fitnah-fitnah, ya, terjadi ya problem-problem, prahara-prahara, fokus mereka terhadap akidah yang satu ini itu lebih dahsyat lagi. Nadharan lima yatarattabu 'alal jahli bihi au ighfalihi minal fasadil 'arid fil ibadi wal biladi. Kenapa mereka begitu concern, ya, memperhatikan dengan seksama, ya, memfokuskan diri pada permasalahan ini, terlebih ketika timbul masalah-masalah fitnah, itu disebabkan karena apabila rakyat tidak tahu tentang perkara ini atau lalai terhadap perkara yang satu ini, maka dampaknya itu bukan cuma para orang-orang yang lalai ini, tidak, tapi dampaknya itu menyeluruh ke satu negeri. Dampaknya itu menyeluruh kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Anfal, wal takun fitnatun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wattaqi fitnatan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Ya, berhati-hatilah kalian terhadap fitnah, musibah
yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja secara khusus, yakni juga menimpa orang-orang yang soleh. Makanya di sini kita juga memfokuskan diri, ya, memiliki concern tersendiri untuk membahas masalah sikap terhadap penguasa itu, supaya negeri kita, negeri Indonesia itu tidak dicabut nikmat amannya. Karena kalau banyak kaum muslimin yang tidak paham masalah ini, ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terbuka pintu-pintu fitnah yang menganga, maka dampaknya juga kita juga nanti yang kena. Ya, kita yang akan merasakan pahitnya hal itu. Ya. Wal uduli an sabilil huda war rasyad. Dan disebabkan oleh banyak orang-orang yang berpaling dari jalan petunjuk dan jalan hidayah. Wa ihtimamus salaf bihadzal amri tahmiluhu suwarun katsiratun nukilat ilaina anhum aqtasiru ala suwarin minha. Dan kita lihat bagaimana para salaf, ya, para salafus saleh ihtimam, ya, concern, perhatian terhadap masalah ini itu dicontohkan oleh beliau dari beberapa contoh-contoh berikut. Ya, beliau memberikan beberapa contoh-contoh tentang gambaran para salafus saleh, para pendahulu-pendahulu kita, bagaimana mereka bersikap terhadap penguasa, bagaimana mereka itu ihtimam, perhatian terhadap bab yang satu ini, terhadap masalah yang satu ini. Kurang berapa menit ini? Masuk dan jawab kan? Ada pertanyaan yang masuk? Tanya. Hah? Ada dua. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita baca pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang masuk, apakah baiat hanya kepada ulil amri saja? Sedangkan baru-baru ini ada yang mengatakan slogan kami membaiat imam besar umat Islam. Mohon dijelaskan tentang baiat menurut akidah as-salaf. Jazakallahu khairan. Ya, kalau kita lihat praktek yang dipraktekkan oleh para ulama salaf, para salaf terdahulu, baiat itu hanya terjadi pada penguasa saja. Saya tantang kepada orang-orang, ya, coba berikan kami contoh satu saja contoh dari para salafus saleh yang mana mereka membaiat seseorang yang bukan pemimpin, ya, seseorang yang bukan pemimpin, dalam artian dia ini bukan seorang yang punya wewenang, punya kekuasaan, punya wilayah, tapi dibaiat. Seperti misalnya Imam Syafi'i dibaiat sama muridnya, apakah ada? Imam Ahmad dibaiat sama muridnya, apakah ada? Atau mungkin ulama-ulama dari kalangan para sahabat misalnya, itu tidak ada yang dibaiat. Yang dibaiat hanya mereka yang menjadi pemimpin saja. Abu Bakar dibaiat, itu sebagai pemimpin, dia memiliki wilayah, dia memiliki kekuasaan. Ya, kemudian Umar, ya, dan para khalifah-khalifah yang lain, Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka semuanya dibaiat dalam rangka pemimpin yang punya wewenang, punya kekuasaan. Ya, itu baiat hanya terjadi pada orang-orang yang memiliki kekuasaan, bukan kepada jamaah pengajian, pemimpin jamaah pengajian, atau pemimpin ormas, atau pemimpin partai, atau pemimpin kelompok tertentu. Ini tidak ada baiat kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki wilayah kekuasaan, karena mereka tidak memiliki wewenang di situ. Ya, maka hati-hati dengan baiat-baiat seperti ini, karena ini bisa menggugurkan akidah Anda. Tidak ada dalam akidah salaf yang seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, Ustadz, bagaimana menyikapi teman non-muslim yang sering mencaci maki pemerintah di hadapan teman-teman ana lainnya yang beragama muslim? Dan secara tidak langsung, teman ana yang non-muslim itu mempengaruhi teman ana lainnya yang beragama muslim untuk ikut mencaci maki pemerintah. Apakah ana perlu menasihati teman ana yang beragama non-muslim tersebut, atau hanya cukup menasihati teman ana yang sesama muslim? Iya jamaah, inilah kenapa agama kita ini melarang duduk atau berteman dengan orang-orang yang kafir.
atau berteman dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan. Ya, jangankan sesama orang kafir, sesama muslim saja. Tapi kalau dia memiliki penyimpangan, dia ini punya akidah yang buruk, atau dia ini ahli maksiat, kita nggak boleh duduk berteman dengan dia. Bukan berarti memutuskan pertemanan, tidak. Kalau cuma sekedar kenal, ketemu, ya nyapa, terus kemudian kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, kita bicara sama dia, nggak ada masalah. Tapi kalau dijadikan sebagai teman duduk, nongkrong, yang kita banyak menghabiskan waktu dengan dia, ini nggak boleh. Ya, kita harus selektif dalam memilih teman-teman kita. Siapa orang yang pantas duduk bersama kita, yang kita banyak menghabiskan waktu dengannya. Nabi SAW bersabda, meskipun hadis ini banyak diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, namun maknanya sepakat, sahih. Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, sesungguhnya seseorang itu agamanya tergantung dari kawan dekatnya. Khalil disebut khalil, bukan sahib. Tapi khalil ini sudah tingkatan yang tinggi sekali, yaitu seorang yang menjadi curahan hatinya, yang dia sering curhat sama dia, yang sering menjadi teman dekatnya, jalan bareng sama dia, ya, yang ya apa ya, sahabat karib lah kalau bahasa kita. Itu agama seseorang tercermin dari siapa sahabat karibnya. Maka hendaklah kalian itu selektif dengan siapa kalian berteman. Nah, ini jangankan seorang non-muslim yang mencaci maki pemerintah, seorang non-muslim saja, meskipun dia tidak mencaci maki pemerintah, itu juga nggak layak untuk dijadikan teman dekat kita, nggak layak untuk dijadikan sahabat karib kita. Cukup kenal saja, nggak ada masalah. Ada perlunya ngobrol, ya, ada hal-hal yang penting untuk disampaikan, sampaikan, ya, tanpa harus kita menjadi kawan dekatnya. Apalagi sudah non-muslim, khawarij, ya, sudah non-muslim jadi khawarij juga. Ini nggak tahu, ya, apa statusnya ini kalau sudah kayak gini. Nah, maka yang seperti ini Anda nasihatkan kepada kawan-kawan yang muslim. Ya, teman-teman Anda, kalau dari pertanyaan ini, Anda nasihati teman-teman yang sesama muslim untuk tidak duduk bareng dengan orang-orang kafir itu. Ya, tidak duduk bareng dengan orang kafir atau menyimak ucapannya, mengambil ucapannya. Ya, sama juga yang ada di Facebook. Kalau ada pertemanan Anda dengan orang-orang kafir atau ahli bid'ah yang setiap hari bikin status-status isinya syubhat, atau mungkin Anda ngefollow seorang ustadz, ya, meskipun katanya salafi tapi statusnya amburadul semuanya, isinya syubhat, maka mulai sekarang unfollow. Ya, mulai sekarang unfriend semua dari itu. Karena itu dapat merusak Anda. Ya, berapa banyak orang-orang yang banyak menerima pertemanan di Facebook, tidak melihat latar belakang dari orang yang dia terima pertemanannya itu, sehingga setiap hari dia dijejali dengan status-status yang isinya bisa merusak akidahnya. Kita dapati dulu ada kawan kita yang kokoh di atas manhaj salaf, yang dia ini benar-benar lurus pemahamannya. Namun lambat laun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ketika terjadi fitnah, dia ikut-ikutan mencaci, mengkritik, bahkan sampai sekarang mengkafirkan penguasa yang ada. Ini karena kita lihat teman-temannya dia yang ada di Facebook itu tiap hari bikin status, tiap hari bikin statement-statement yang menggerus akidahnya sedikit demi sedikit. Ya, maka Ana sarankan ya untuk menutup akun Facebook kalau memang bisa, ataupun kalau nggak bisa, benar-benar Anda batasi hanya orang-orang yang berada di atas pemahaman yang hak. Ini wasiat para salaf. Ya, para salaf menganjurkan, seperti misalnya Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, la tujalisu ahlal bid'ah fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk, ya, bermajlis mendengarkan ucapan-ucapannya ahli bid'ah, karena mereka itu duduk bersama mereka, mendengarkan ocehan-ocehan mereka, itu bisa membuat hati berpenyakit. Artinya bisa membuat akidah kita jadi rusak. Bahkan para ulama salaf tegas. Ya, diantaranya kalau nggak salah Yunus bin Amr, ya, beliau pernah mengatakan, Amr bin Ubaid, ya, beliau pernah mengatakan, li'an yujawironi al-qiradatu wal khanazir ahabbu ilayya min ayyujawironi ahadun minhum. Sungguh aku bertetangga dengan kera-kera dan babi-babi lebih mending daripada aku bertetangga dengan ahli bid'ah. Nah, ini bukan berarti beliau ingin
tinggal di kebun binatang, tidak. Ya, bukan berarti beliau itu ingin bertetangga dengan kera-kera dan babi-babi, bukan. Namun di situ beliau menegaskan bahwa seandainya tidak ada pilihan kecuali cuma dua saja, kita cuma punya pilihan dua perumahan. Ya, ada klaster hewan dan ada klaster ahlil bid'ah. Maka di antara dua pilihan ini sama-sama buruk, tapi jauh lebih buruk yang klaster ahlil bid'ah ini. Ya, bertetangga dengan ahlil bid'ah. Ya, maka sekali lagi hindarkan berteman dengan mereka-mereka yang bisa membuat hati Anda berpenyakit. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan ketiga tentang perkataan Al-Hasan Al-Basri tadi mengenai wewenang ulil amri menentukan sholat Id. Lantas bagaimana dengan salah satu organisasi yang selalu mendahului bahkan menyelisihi keputusan ulil amri dengan dalih telah melihat hilal? Ya, meskipun katakanlah dia ini benar dan ulil amri yang salah. Katakan dia ini benar, hilalnya sudah terlihat, dan ulil amri salah. Dia tetap bersikukuh mengadakan sholat Id. Sedangkan ulil amri yang salah itu mengadakan sholat Idnya besok. Katakanlah meskipun benar, namun tetap dikembalikan siapa yang punya wewenang di sini. Siapa yang punya kuasa untuk menentukan sholat Id di sini. Dan ingat, sholat Id ini adalah ibadah kolektif, bukan ibadah orang perorangan, enggak. Tapi berhari raya itu adalah ibadah kolektif. Karena Nabi SAW mengatakan, sumu liru'iyatihi wa aftiru liru'iyatihi. Kalian berpuasalah karena melihat hilal, dan kalian berhari rayalah karena melihat hilal, yaitu bersama-sama. Ya, al-fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun, kata Nabi. Hari raya Idul Fitri adalah hari raya di mana kalian semuanya berhari raya, dan hari raya Idul Adha adalah di mana kalian semuanya menyembelih. Artinya ada ibadah kolektif di situ yang dilakukan bersama-sama kaum muslimin. Terjadi persatuan kaum muslimin di situ. Ini yang bisa menentukan seperti itu hanya pemimpin, bukan ormas. Ya, maka sekali lagi meskipun benar, maka tetap dikembalikan kepada pemimpin. Apa praktek dari para salaf tentang hal ini? Ini sebenarnya sudah pernah ya kita bahas pada pertemuan di kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam. Seperti yang dilakukan sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau melaksanakan ibadah haji bersama Utsman bin Affan, Utsman ini melakukan satu perbuatan yang menyelisihi sunnah. Ya, suatu perbuatan yang menyelisihi sunnah, yaitu beliau tidak mengqosor. Beliau tidak mengqosor salatnya. Ya, salat yang zuhur, ya, ketika di Mina, salat yang zuhur, asar itu beliau genapkan 4-4. Padahal sunnahnya itu dikosor 2-2. Tapi tidak dikosor sama Utsman bin Affan. Maka Abdullah bin Mas'ud tahu bahwa yang benar itu dikosor. Namun apakah beliau ngotot dengan pendapatnya? Enggak. Karena beliau tahu ibadah haji ini ibadah kolektif, ibadah yang dikerjakan bersama-sama dengan kaum muslimin. Ibadah yang dikerjakan bersama-sama kaum muslimin. Abdullah bin Mas'ud tahu bahwa ini wewenangnya pemimpin. Maka Abdullah bin Mas'ud tetap menjelaskan bahwa yang benar itu dikosor. Namun beliau tetap ikut sholat bersama Utsman bin Affan jangkep 4-4. Nggak dikosor sama Abdullah bin Mas'ud. Karena yang punya wewenang di sini adalah pemimpin. Alasan yang lain, karena ini perkara-perkara ijtihad, di mana penguasa ketika salah melihat hilal itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan ijtihadnya. Pemerintah sudah berusaha, ya, dengan mengerahkan dari Departemen Agama misalnya, ya, sudah mengerahkan tim untuk memantau hilal, tapi toh ternyata ijtihadnya pemimpin salah. Mestinya hari raya jatuh hari Sabtu, kemudian pemimpin salah ijtihadnya jatuh hari Ahad. Maka meskipun salah ijtihad seperti ini, itu tetap mengikuti pemimpin karena kemaslahatannya itu lebih besar. Ya, kemaslahatan kebersamaan kaum muslimin itu lebih besar. Apalagi Nabi SAW juga mengatakan, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang pemimpin, hakim, berijtihad dengan sebuah pendapat, kemudian benar, maka dia dapat 2 pahala.
Dan apabila dia berijtihad kemudian dia salah, maka tetap mendapatkan satu pahala di situ. Sama dengan Utsman tadi. Utsman berijtihad bahwa dia tidak mengqashar salat karena dia menganggap bahwa ketika di zaman tersebut banyak jamaah-jamaah haji yang datang dari luar Mekah. Banyak orang-orang Arab Badui yang ikut haji bersamanya. Yang Utsman khawatir apabila nanti dia mengqashar salatnya, maka orang-orang Badui ini, Arab-Arab Badui ini, itu akan menganggap zuhur itu 2 rakaat, asar itu 2 rakaat. Sampai pulang ke negerinya, mereka tetap sholat zuhur 2, asar 2, karena mereka melihat Utsman mengqashar salatnya. Maka untuk mendidik mereka, dalam rangka untuk mendidik mereka bahwa sholat zuhur itu 4, asar itu 4, Utsman bin Affan rela meninggalkan sunnah. Ini ijtihadnya Utsman. Tetap disalahkan sama Abdullah bin Mas'ud. Yang benar tetap diqashar. Namun yang punya wewenang di sini pemimpin, yang punya wewenang di sini penguasa. Abdullah bin Mas'ud pun ikut keputusan Utsman bin Affan untuk mengqashar salatnya. Nah, sudah habis pertanyaannya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Muamalatul Hukam ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.